kan biar tahu orang-orangnya mana ya. Diharapkan untuk kita tidak lama, nanti presentasi mungkin nggak sampai dari 10 menit karena memang nanti saya akan berikan materinya aja secara langsung. Kalau bisa nanti di grup, nanti di share. Itu nanti ada beberapa link untuk adik-adik semua bisa langsung baca di situ karena biar lebih efisien lagi. Kalau misalnya adik-adik belajar baca-baca itu sendiri. Nanti kita di sini kita fokuskan ke diskusi aja. Oke. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Putut Adi Subrata, SSTP. Alhamdulillah tahun ini sudah lulus dari IPDN, sekarang menjadi program praja dan sekarang magang di Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu sebelumnya marilah kita ini ya ke waktu secepat mungkin jam 8:30 kita selesai presentasinya, nanti setelah itu lanjut ke diskusi. Sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada 70 partisipan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentu saja diharapkan 70 orang ini adalah orang-orang yang terpilih, orang yang telah ditakdir untuk kita saling berkumpul di sini nanti, dan diharapkan insya Allah dari 1.200 praja, semoga 70 teman-teman ini nanti bisa masuk ke bergabung menjadi keluarga besar di IPDN. Oke, langsung saja saya minta izin untuk share screen. Oke, benar. Share screen. Mungkin bisa minta tolong dari panitia untuk bisa men-sharekan ini akunnya. Masih disable soalnya. Sebelumnya itu deh ya, untuk ini karena tahun 2020 ini memang sangat berbeda dari seleksi IPDN sebelum-sebelumnya. Karena di area COVID ini pun beberapa mekanisme, beberapa aturan telah istilahnya dibuat untuk kita semua agar kita mengikuti aturannya. Mungkin bisa share. Oke. Oh, pertama orang share. Bisa terlihat teman-teman semua? Adik-adik? Halo? Oke. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Coba Kak Rido, Mas Rido Maulana bisa di-on kan suaranya untuk bisa. Iya. Baik, terdengar jelas Kak? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya gini deh ya. Karena ini kita waktunya tidak lama, dimohonkan untuk teman-teman semua fokus dulu di sini, nggak sampai dari 10 menit. Audionya dilakukan, fokus di sini 10 menit. Nanti setelah itu kalau misalnya mau keluar nggak apa-apa. Nanti kalau bisa bikin grup setelah ini untuk follow up selanjutnya. Ya. Yang pertama ini untuk konsep dari pemikiran kita untuk masuk dalam perguruan tinggi ini khususnya untuk keseluruhan ya. Ini beberapa bulan kemarin Mas sempat banyak pertanyaan. Itu Mas rangkum di sini. Bagaimana caranya masuk perguruan tinggi? Nah, salah satunya PDN baik kedinasan ataupun perguruan lainnya. Sebenarnya ini adalah konsep-konsep dasar yang harus ada di semua ketahui. Ini ada di YouTube. Ini nggak Mas karena agak panjang. Nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti share di link gitu. Oke. Yang pertama yang perlu diketahui adik-adik semua adalah di Pandukir tahun 2020 ini ada sedikit yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah, ini langsung ya. Ini ada snipping dari website SPCP IPDN. Nah, ini Mas ambil di bagian jadwalnya. Nah, di sini ada nomor 17. Nah, ini poinnya ini. Di Pandukir ini dilaksanakan tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes Polda atau Satuan Olahraga daerah masing-masing. Kalau sebelumnya Pandukir itu di Jatinangor, sekarang berbeda. Pandukir dilaksanakan di daerah masing-masing, sehingga nanti waktu ke Jatinangor semua sudah dalam kondisi sudah terang semua, jadi nggak ada yang pulang lagi karena untuk mengurangi resiko penyebaran COVID tersebut.
Selanjutnya, kenapa ini berbeda dan juga oh ya ada satu lagi. Mulai tahun ini semenjak tahun 2019 kemarin Pak Menteri Dalam Negeri diganti oleh Pak Tito, kebetulan kan ke kepolisian, maka untuk kesehatan dan juga psikotes semuanya diambil oleh polisi. Kalau sebelumnya itu kan tentara. Jadi ini akan mungkin agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi perlu disampaikan lagi, ini sudah tanggal 3, berarti kita masih ada waktu sekitar 3 minggu lagi untuk menyiapkan pandemi. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu di tes kesehatan. Di tes kesehatan kita ini sudah kalau sesuai jadwal ya, ini tanggal 8 sampai 9. Ya, mohon izin untuk teman-teman yang masih belum menghidupkan ini mematikan ya, tolong panitia juga responsif untuk menghidupkan. Nah, ini tanggal 8 sampai 9 September akan dilaksanakan tes kesehatan. Sebelumnya akan besok pengumuman SKD. Sebenarnya kita sudah dapat bisa simpulkan karena dalam pengumuman SKD itu diambil 300% dari kuota. Jadi misalnya Jawa Tengah kan ada 75 orang kuota, sehingga yang diambil itu 75 kali 3 berarti 225. Jadi dari pendaftar sekitar 4.000 itu silakan di rank, itu kan udah ada nilainya, itu udah keluar yang ada di SPCP. Itu kalau mau lihat sendiri, coba teman adik-adik semua itu di rekap jadi satu, masuk rank berapa. Kalau masuk ranking 1 sampai 225, nah berarti masuk. Tapi kalau udah 226 ke bawah, ya berarti adik-adik harus belajar lagi untuk masuk ke IPDN tahun depan. Ya langsung saja ya, untuk tes kesehatan. Jadi tes kesehatan sendiri perlu adik-adik ketahui, sebenarnya ini adalah mekanisme yang harus kita ketahui sih. Nanti ada juga ada PDF-nya dari peraturan kepolisian untuk medical check-up-nya. Ini ada begini. Jadi dalam setiap penyakit, jadi setiap badan tubuh manusia, kesehatan manusia dari ujung kaki hingga ujung kepala itu ada tingkat stakes namanya. Tingkat stakes 1 itu adalah normal, stakes 2 itu ringan, stakes 3 itu udah istilahnya udah sakit, dan stakes 4 itu sudah berat. Jadi ini adalah kita bisa baca nih. Jadi nanti ada sekitar berpuluh-puluh indikator yang dinilai, baik dari mata, hidung, telinga, semuanya, dan itu akan dinilai stakesnya. Nah kalau ada misalnya matanya min 1 itu masih stakes 2, berarti sudah mengurangi dan sebagainya. Gigi masih berlubang dan lain sebagainya, nah, itu nanti juga mengurangi nilai. Nah maka dari itu dari kesehatan ini seharusnya bisa kita pahami bersama. Nah ini bisa diketahui ya, kalau masuk kan masuk 225 tadi. Nah untuk kesehatan sendiri biasanya diambil 200%, atau kalau contohnya Jawa Tengah tadi kan 75, berarti sekitar 150 orang. Jadi teman-teman adik-adik semua harus masuk nilai. Ini kan ada nilai nih. Kalau misalnya stakes 1 semua itu 80. Nah kalau ada stakes 1-nya, stakes 2-nya ada 1 itu 8. Jadi berkurang 2. Nah maka dari itu semakin banyak stakesnya, maka akan semakin berkurang nilainya. Nah jadi nanti untuk mengetahui perankingannya, adik-adik semua harus masuk ke nilai sini dan masuk ke ranking ranking ke 200%. Kalau Jawa Tengah 75 berarti ranking 150. Nah itu nanti baru masuk ke psikotes semacam itu. Nah nanti untuk lebih jelasnya nanti ada bahan bacaannya, bisa langsung dibaca-baca buat adik-adik. Nah, selanjutnya ini ya untuk tips tes kesehatan. Ini insya Allah berapa hari lagi? Ini tanggal 3, kalau udah tanggal 8, 9 berarti 5 hari lagi. Ini mungkin bisa dimulai dari sekarang buat adik-adik yang masuk ke tes kesehatan. Ini ada beberapa tips yang Mas rekap tadi dari baca tadi dan dari pengalaman. Ini ya nanti akan saya share ke panitia untuk bisa dibaca nanti buat adik-adik. Yang paling penting sebenarnya untuk kesehatan ini sebenarnya nggak bisa disiapkan dalam waktu spontan, harus sebenarnya
kita harus check up itu jauh-jauh hari, 6 bulan atau enggak lebih bagus lagi setahun sebelumnya. Jadi waktu check up ini kan di polisi nih, seharusnya kemarin di check up di rumah sakit polisi, terus tanya sama dokternya apa sih yang kurang kalau misalnya mau jadi polisi dan sebagainya. Nah nanti dari kekurangan tersebut bisa adik-adik penuhi, misalnya ada gigi berlubang nanti kan bisa ditambal, misalnya ada matamin dan sebagainya, kaki apa dan sebagainya. Nah jadi yang perlu diketahui, jadi setiap anggota tubuh yang dinilai itu aja dinilai stakesnya. Nah setiap nilai stakes itu mengurangi nilai semacam itu, dan juga ada standarnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu bagian dari tubuh adik-adik itu ada stakes 4, itu berarti sudah nilainya otomatis 50 tadi, sesuai daftar tabel tadi semacam itu. Selanjutnya ini adalah linknya. Oke. Jadi linknya nanti bisa, ini memang kebanyakan dari polisi sih, karena memang pedomannya adalah medical check up dari polisi. Tentunya adik-adik sebenarnya bisa browsing sendiri. Ini banyak juga kalau misalnya di internet pasti mengarahnya sama ke sini juga. Nah untuk kesemaptaan itu sebenarnya kita ada 2 tahap kesemaptaan. Yang pertama adalah lari 12 menit. Lari 12 menit itu, dan juga gini, tes kesemaptaan ini diambil dari tes namanya Cooper Test. Cooper Test itu dilakukan oleh kepolisian Amerika. Nah yang buat adalah siapa itu, namanya Cooper Test. Itu penilaiannya begini. Jadi setiap itu ada penilaian kebugaran untuk stamina dan juga ketahanan. Nah ini adalah salah satu beberapa poin yang harus adik-adik semua ketahui. Ya. Ini untuk tahap pertama. Jadi ada 2 tahap. Tahap A itu 50%, tahap B itu 50% juga. Nah, tahap A itu bagaimana? Tahap A itu 12 menit lari putar lapangan. Nah, dalam waktu 12 menit itu larilah sekuat mungkin, sejauh mungkin, secepat mungkin, sehingga jaraknya juga jauh. Semakin jauh jaraknya semakin bagus nilainya. Untuk tahap kesemaptaan B itu adalah dari average atau rata-rata dari 4 ini tadi, push up, sit up, pull up, run. Nah kalau push up itu nilai maksimalnya 42, 100, kalau bisa yang minimal 35 lah. Yang ini 35 yang awal ini putra, yang terakhir itu putra ya. Nah ini saya ambil dari website sebelah dari kepolisian juga. Untuk sit up minimal 35 untuk putra, 30 untuk putri, pull up dan juga itu sebagainya. Seteran juga kalau bisa di bawah 18 menit, dan semakin banyak itu nilainya tinggi. Nah seteran semakin rendah, kalau ukur seteran semakin cepat nilainya tinggi. Nah itu nanti diambil dari average tahap kesemapatan A. Jadi kalau misalnya dapat 70 di lari 12 menit, terus dari kesemapatan B misalnya nilainya 75 semua nih, push up 75, sit up 75, pull up 75, seteran 75, berarti kan rata-rata 75. Berarti rata-rata dari 75 sama 70, jadi nilainya 70,2. Nah, semua itu nanti kembali lagi ke perankingan. Di kesemaptaan ini diambil ranking sesuai kuota. Nah ini Cooper Test yang dimaksud. Karena umur adik-adik semua adalah ini poin ketiga ini, 17 sampai 20 tahun, mungkin ada yang 16 juga. Nah, untuk yang laki-laki itu nilainya kalau dalam rata-rata itu 2.500. 2.500 itu kalau misalnya satu kali putaran lapangan itu 420, berarti dapat kita sebutkan 6 lah. 6 itu aman. Untuk yang cewek berarti kalau cewek itu adalah 1.800, berarti sekitar 4 atau 4,5. Nah, maka dari itu untuk ini sendiri kita nggak bisa langsung gitu saja. Jadi kalau bisa siapkan dari sekarang, mulai olahraga sedikit-sedikit, lari, coba waktu 12 menit berapa meter, besoknya lagi. Kira-kira adik-adik tahu semua, sudah tahu juga, sudah paham bagaimana sih untuk melengkapi ini. Jangan lupa untuk latihan. Nggak mungkin kan kalau misalnya waktu on the spot langsung otomatis nggak kuat, kaget deh. Nah ini langsung linknya. Terima kasih. Untuk itu sebelumnya ini untuk informasi lebih lanjut ya lebih baik jangan itu ya, fokus ke informasi-informasi yang diberikan oleh lembaga yang resmi, adalah SPCP PDN. Kalau enggak, nanti bisa dikonfirmasi ke teman-temannya bagaimana sih informasi yang paling tepat tentang itu. Mungkin itu aja, sudah
langsung atau mungkin ada mekanisme dari panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana semua deh ya? Coba ini, coba kolom di komentar dari mana gitu. Suaranya bagaimana tadi? Jelas? Oh, ada Jogja, ada dari Bengkulu, Medan, Jambi, Jatim. Oh, masya Allah, ini udah kumpul semua nih ya satu. Oh, oke, keren. Ya semoga ini deh ya. Sebenarnya materi ini nggak seberapa. Yang penting itu bagaimana persiapan adik-adik semua. Sebenarnya adik-adik juga harusnya tahu kalau misalnya kesehatan bagaimana, psikotes gimana, panukir gimana, itu cari tahu dulu. Aku mau ngapain sih, nanti tesnya apa. Nah, jadi sebelum tes harus tahu dulu dan harus tahu bagaimana cara pengerjaannya, macam itu. Sebenarnya untuk kesehatan ataupun semapta itu harusnya udah tahu jauh-jauh hari sehingga sudah siap semacam itu. Jadi untuk pengalaman sendiri dari teman-teman semua juga udah silakan. Oke. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan? Untuk linknya nanti di-share ya. Nanti ada grup kan, nanti kalau bisa di-share di grup. Kita bisa sharing-sharing di situ. Kalau di sini nanti kebanyakan kita kelamaan share link. Itu bentar. Ini sambil baca ya. Mas Rido gimana? Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan aja Kak ya. Jadi kita ambil 2 pertanyaan aja dari 2 teman-teman yang udah gabung di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya, silahkan. Saya langsung di-on kan kalau tanya nanti. Ya, langsung di-on-kan saja mic-nya. Ya Mas Rido, itu tunjuk orangnya biar nggak itu barengan. Mungkin ada yang bertanya, bisa langsung acungkan tangan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bentar. Dulu. Oke, ini ada 2 yang udah nyalain mic, mungkin mau bertanya. Oh, mungkin kepencet. Nah, ini tadi ada yang tanya. Kak, mau tanya Kak. Siapa ini? Oh, Kak, izin. Ya, saya Luki Kak. Izin mau tanya untuk psikotes ini polisian. Sedangkan kalau tes kepolisian seperti Akpol atau Bintara kan tes kecermatan dalam besi jadi simbol hilang atau angka hilang. Jadi untuk besok itu kemungkinannya tetap tes koran seperti Pauli Karpelin atau jadi simbol hilang seperti itu ya Kak. Terima kasih. Kembali lagi deh ya, ini kan berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini yang ambil adalah dari kepolisian. Nah, kebetulan Mas belum ada pengalaman secara jelas ya yang ada di tes psikotes di kepolisian gimana. Kalau menurut Mas, kemungkinan nih kita akan ikut sesuai psikotes polisi. Jadi alangkah lebih baiknya tanya teman-teman untuk dari Bintara ataupun dari Akpol ataupun kakak kelas senior bagaimana tesnya untuk referensi. Jangan sampai kita persiapan. Jadi siapkan nih, ibarat perang kita harus siapkan senjatanya apa aja, musuhnya apa aja. Jadi harus tahu karena ini masih, kalau sebelumnya kan dari tentara jelas seperti sebelumnya ada reskoren, Paul dan sebagainya. Nah untuk di polisi sendiri seharusnya ada juga tahu nanti. Dan nanti ada sesinya sendiri kok untuk psikotes lebih detailnya macam itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi atau Lucky atau ada pertanyaan lagi mungkin respon. Ya Kak, izin bertanya Kak, boleh? Oke, 1 lagi ya, boleh silakan. Kak, saya mau tanya soal tes kesehatan kan ada 2 tahap. Nah, perbedaan dari 2 tahap ini apa Kak? Oke, nah ini sebenarnya yang jadi salah satu pertanyaan dari saya juga. Karena yang mengeteskan sama di daerah yang sama. Kemungkinan nanti begini, antara pengecekannya itu nanti, kalau yang tahap pertama itu
ceknya nggak secara detail. Jadi istilahnya istilah buah itu kulitnya saja dulu. Nah nanti setelah masuk ke di pantuhir itu nanti baru detail. Jadi dari jantungnya, paru-paru dan sebagainya itu baru dicek secara sempurna. Karena kalau sebelumnya semacam itu. Jadi di daerah itu medical check-up-nya nggak sedetail waktu di PDN. Di PDN tuh semua yang dicek di daerah ditambah lagi ada tes tube apa itu, terus juga naik sepeda itu tes detak jantungnya, tes pernafasan semua. Jadi semacam itu. Jadi itu harus dipersiapkan. Mungkin karena ini hal baru juga, karena Mas juga belum pernah ngalamin, tapi ini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah salah satunya itu tadi, untuk yang tahap pertama belum terlalu detail, tapi nanti yang tahap terakhir pas tentunya akan sangat detail karena harus mendapatkan praja yang terbaik standarnya semacam itu. Karena kan kalau misalnya detail dengan jumlah 225 nanti biayanya kan banyak macam itu. Tapi kalau sudah berkurang, nanti kan sudah berkurang mungkin sekitar 110 atau 120% dari kuota. Jadi dari situ akan dicek ulang lagi, akan diambil sesuai kuota yang terbaik semacam itu. Mungkin masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ini ada semua nanti untuk kebutuhan kesehatan ada nanti Mas Syar juga ada peraturan juga dari kepolisian bagaimana. Lanjut. Ya saya sok Ada pertanyaan atau ini mau Mas jawab langsung? Izinkan saya. Oh ya. Siapa? Saya Kak, izin bertanya. Nur Raihana. Iya, Oke silakan Dek. Kak mau tanya, kalau misalnya pas tes Samapta itu, kalau kita Capra putrinya ada dapat halangan pas hari H, itu ada dispensasi atau keringanan begitu Kak? Ya itu nanti untuk mekanismenya pasti ada tentunya, dan kemarin pun juga ada semacam itu, dan sebenarnya tidak ada ya masalah sih, ada mekanisme tersendiri untuk yang baru sedang berhalangan macam itu. Oh iya, makasih Kak. Ya ada lagi, mungkin masih ada waktu. Keke izin bertanya. Silakan. Silakan Putri, salah bilang. Ya, Kak, untuk tes kesehatan itu yang masalah gigi sama telinga itu kan ada baiknya kita bisa bersihkan dulu sebelumnya. Nah, kira-kira tips dari Kakak lebih baik hamin berapa untuk membersihkannya gitu? Kalau bisa Terima kasih, Kak. sekitar itu deh, kalau dari Mas yang baca-baca, dari Kakak baca-baca lihat-lihat, jadi untuk kotoran telinga itu sebenarnya nggak terlalu ya penilaian itu. Tapi kalau bisa memang itu, kalau memang ada sih kotor bisa pergi langsung untuk telinga, bisa ke THT, ataupun kalau mata kan bisa jauh, sebenarnya kita butuh waktu yang lama ya, karena ini sudah 5 hari lagi. Tentunya lakukan yang apa kita bisa. Kalau misalnya mau bersihin telinga bisa ke THT, tanya bagaimana cara bersihkannya, ataupun pakai kan secara kedokteran sebenarnya nggak bagus kalau misalnya kita bersihin pakai kata membaca seperti apa, soalnya nanti kotoran di telinga itu keluar sendiri. Kalau misalnya kita gerak itu kan sebenarnya keluar sendiri. Mungkin bisa cek langsung ke kedokteran atau seperti apa, karena itu bukan spesialisasi Mas. Tentunya akan lebih update lagi tanya. Ini bisa sekolah saya iki ngene iki Bu. Ya, semacam itu. Nah iya iki alumni PDN. Lebih fokus ke itunya aja, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, Gitu. yang penting pola hidupnya istirahatnya apa yang maksimal, jangan lupa berdoa dan itu aja, itu aja. Selanjutnya next. Terima kasih Kak. Musuh. Oh ya, Aksan selanjutnya gimana Dek? Oke Kak, izin bertanya Kak, kalau keloid Kak punya ada batasannya nggak? Keloid, Bagaimana gimana Dek? kalau ada bekas keloid Kak. Oh, jadi begini. Jadi itu nanti setiap
penyakit itu ada kriterianya. Misalnya bekas luka nih. Jadi bekas luka itu ada nilainya. Kalau misalnya ada bekas luka lebih dari 2 sampai misalnya 2 sampai 4 cm itu misalnya nilainya stakes 1, ya kan? Stakes 2 misal. Ini Mas nggak tahu definisinya seperti apa, tapi ini sebagai perumpamaan. Misalnya 2 sampai 4 cm lukanya, luasnya. Itu misalnya stakes 1, stakes 2. Nanti misalnya 4 sampai 6 meter, 6 cm itu stakes 3 atau enggak 6 sampai 10 cm. Jadi nanti itu nilainya tetap kurang. Jadi setiap ada ketidaknormalan yang berada dalam tubuh kita akan mengurangi nilai. Nah itu nanti ada kriterianya. Di setiap kriteria itu nanti ada sih, kalau misalnya adik-adik mau cari medical check up, cari aja itu mekanisme medical check up, penilaiannya medical check up seperti apa. Jadi nanti ada kriterianya. Jadi misalnya gigi nih, gigi kalau rata semua bagus semua kan itu stakes 1. Jadi kalau misalnya ada yang bolong 1 itu nanti misalnya nggak apa-apa masih di itu. Misalnya terus ada yang bolong 2 itu maksudnya stakes 2. Kalau misalnya ada yang kelainan gigi lebih dari 2 itu bisa stakes 3, semacam itu. Jadi ada kriterianya penilaian masing-masing, semacam itu. Jadi Terus Kak, jadi kalau tadi, kalau misalnya koleknya kecil mungkin bisa dibeli, nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya koleknya tadi masuk ke nilai stakes 2 itu ya mengurangi nilai. Tapi kalau misalnya stakes 3 mengurangi nilai. Kalau misalnya stakes 4 itu berarti sudah sangat mengurangi nilai. Seperti yang ada di penilaian tadi. Kalau ada yang stakes 41 itu nilainya langsung 50, otomatis nilai kita rendah dan tentunya peluangnya sedikit kalau masuk ke tahap. Selanjutnya Dek, atau mungkin Hasan ada pertanyaan lagi? Kak Saya. untuk saya Kak. Oke. Selanjutnya sidik. Kalau saudara Kak itu pakai sepatu atau enggak? Kayak di Akpol kan dilihat nggak pakai sepatu, aku lihat itu. Sebenarnya tuh kalau bagusnya deh ya, itu tentunya itu pakai sepatu. Nanti lihat medannya juga. Kalau bisa sepatunya yang gesit, jangan sampai kepleset nanti merugikan kita juga. Yang jelas itu nanti kan mekanismenya muter 3 kali, ya. Nah kalau bisa pakai sepatu yang menyakar lah, jangan sampai yang alasnya itu sehingga merugikan nanti. Dan kalau menurut latihan juga sih buat sendiri kan, ada jaraknya itu muter-muter aja, coba gitu, biar nggak kaget nanti waktu on spotnya. Macam itu. Untuk masalah kesehatan deh ya, ini kan banyak pertanyaan nih, masalah gigi bungsu, terus berlubang dan sebagainya. Sebenarnya untuk kesehatan itu nanti ada waktunya sendiri. Selain ini dari panitia, mungkin dari teman-teman panitia yang lebih paham tentang itu tadi, kriteria dan juga mekanisme itu stakes tadi kan. Kalau Mas kan nggak mempelajari di situ, tapi yang jelas konsepnya seperti itu. Nilainya itu sesuai dengan keadaan kita. Kalau ada yang sakit sedikit, otomatis atau kita tidak normal sedikit, otomatis mengurangi nilai dari tes medical check up kita, semacam itu. Rekomendasi buku. Kalau rekomendasi buku, sebenarnya banyak sih buku. Yang jelas buku apa sih Kak? Kan sebenarnya itu kan fokusnya untuk CAT ya. Kalau untuk kesehatan juga psikotes. Oh iya, kalau psikotes mungkin ada beberapa cara sih. Yang jelas kalau psikotes itu juga bukan keahlian Kakak, bukan keahlian Mas. Kebetulan dulu waktu mau tes dapat tanya-tanya coba sama senior ataupun kakak kelas yang kuliah di psikologi, biasanya ada tuh kayak bank soal dan sebagainya. Terus ada tips and triknya. Jadi psikotes itu sebenarnya ada semacam cara-caranya. Jadi psikotes itu kan menilai kepribadian kita. Nah, coba kita buat kepribadian itu sebagai ASN seperti apa. ASN yang ideal itu seperti apa. Jadi buatlah kepribadian yang berada di tes psikotes itu sesuai yang dicari oleh PDN. Ya hampir sama lah sebenarnya seperti ngelamar pekerjaan. Nah IPDN itu jadi apa? Harus tahu dulu. Oh IPDN itu PNS. PNS itu bagaimana? Berarti dia harus istiqomah, harus konsisten. Makanya kamu harus
bikin di apa psikologi nanti menjadi pribadi yang konsisten semacam itu. Dan ada tips and triknya kok, bagi tes koran, bagaimana kan tes koran kalau bisa stabil itu kan menilai ketahanan dan juga daya tahan kan. Nah itu kalau bisa stabil. Terus ada kayak itu apa namanya Pauli, terus gambar lah kalau nggak salah itu harus gambar yang bergerak, istilahnya beraktivitas semacam itu. Ada semuanya. Nanti bisa ditanyakan atau enggak bisa saja cari langsung di YouTube, itu banyak sekali. Cara mengerjakan psikotes ini, cara mengerjakan itu nanti pasti banyak content creator yang bikin video-video tentang psikotes. Dan juga dijelasin juga, oh psikotes ini untuk mulai ini. Yang perlu adik-adik ketahui adalah, jadi adik-adik harus tahu psikotesnya apa aja sih. Oh ini. Dan juga harus tahu psikotes ini adalah menilai ini. Sehingga adik-adik bisa meraba nih, oh aku harus mengerjain psikotes sesuai penilaian ini. Nah kalau ada contoh soal kerja soal dulu. Jadi berlatih dulu biar tahu. Jadi nanti waktu on the spot, waktu tes itu udah tahu mau ngapain gitu. Jangan sampai baru lihat soalnya di tempat sehingga baru berpikir di situ. Kalau Mas Lu itu udah tahu semua tes yang mau dikerjain apa. Jadi setelah lihat soal itu, ini tinggal ini. Jadi lebih to the point dan nilainya otomatis bagus. Tuh. Ya. Untuk patah tulang terstruktur ada penilaian juga. Kalau patah tulang ringan mungkin masih ada itu ya. Tadi kalau mungkin sudah ronsen dan sebagainya itu otomatis package-nya tinggi dan kemudian menilai. Begitu dengan varises, varikokel, ambeien, terus amandel, semua mengurangi nilai. Bekas-bekas kalau misalnya bekas cacar dan sebagainya ini juga tergantung besarnya dan tergantung tempatnya mengganggu atau tidak. Jadi sebenarnya itu dari nilai kedokteran itu sudah ada. Jadi kan itu kan ada nilai 80 sampai 50 itu tadi. Nah, itu nanti intinya kamu harus masuk 200% dari kuota. Kalau Jawa Tengah ada 75, berarti 150. Jadi nanti ada nilainya. Ranking 1 sampai 150 berapa? Kalau misalnya sampai 60, berarti yang 59 ke bawah itu nggak lolos. Itu aja sih. Ini ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi gini Kak, kalau misalnya kita punya bekas jahitan, apa itu mengurangi nilai saat tes kesehatan Kak? Itu tadi lagi jelasin. Kalau jahitannya kecil nggak masalah. Kalau jahitannya panjang, nah itu jadi masalah. Kalau memang sudah mengganggu dan secara kedokteran atau secara medis itu mengganggu kesehatan, otomatis nilai sakitnya bertambah. Kalau nilai sakitnya bertambah, otomatis nilainya kita berkurang. Tergantung jahitannya sebesarnya seperti apa. Kalau menurut Mas, untuk kesehatan sendiri yang penting 5 hari ke depan. 5 hari ke depan. Karena kita yang di depan adalah itu. Kalau misalnya belum rezekinya, makanya tentunya kita bisa check up dulu. Check up kan udah tahu nih dari Polri. Kalau Mas dulu kebetulan dapat beasiswa kayak Indonesia Pintar itu dapat 1 juta kalau nggak salah. Itu Mas pakai untuk check up, medical check up di RSP Rumah Sakit Tentara di Semarang. Nah kan tahu semua, dari kaki Mas tuh terus giginya berlubang, cuma itu aja permasalahannya. Alhamdulillah. Makanya giginya ditambal, terus kaki X-nya juga X5, jadi masih status 2, jadi nggak perlu salah macam itu. Jadi harusnya check up jauh-jauh hari kalau misalnya masalah kayak varikokel dan mata minus, ambeien, itu lainnya harusnya varises dan sebagainya harus jauh-jauh hari. Untuk 5 hari ke depan, yang penting kondisikan diri kita itu sefit mungkin, seideal mungkin sebagai manusia. Kalau misalnya yang perokok, jangan rokok dulu. Minum tadi minuman bersoda, tadi ada di PowerPoint. Ada di tips-tipsnya. Dan bisa juga cari tips di sumber lain di semacam itu. Bagaimana?
Ada pertanyaan lagi? Izin Kak mau bertanya. Jadi lanjut, bagaimana pertanyaannya? Izin bertanya. Untuk psikotes, apakah ada passing grade-nya? Kayak misalnya kalau simulasi chat kan ada passing grade-nya gitu. Nah, cara kita tahu apakah kita lolos psikotes apa tidaknya, kriterianya dilihat dari apa, Kak? Kalau memang untuk kesehatan dan juga psikotes itu tidak setransparan CAP atau SKD, karena kita nggak tahu cara detailnya kan, nggak bisa langsung melihat hasilnya secara gampang langsung gitu. Yang jelas itu nanti di ranking deh dari nilai psikotes nanti kan ini 225 nih, ya kan? Itu kesehatan, itu nanti di ranking 150. Nilai 150 tertinggi akan masuk ke psikotes. Nah, dari 150 itu tadi tes psikotes, ya kan? Kalau misalnya diambil 120%, berarti sekitar 85 atau 87 orang itu akan masuk ke Pantukir. Dari Pantukir tadi diambil 75. Jadi untuk penilaiannya sendiri, untuk psikotes sendiri, kalau psikotes penilaiannya terus terang Mas belum paham secara detail. Yang jelas kondisikan diri kita sesuai apa sih yang diminta IPDN, sesuai apa sih yang diminta pemerintah. Seorang ASN itu seperti apa, seorang PNS itu seperti apa, semacam itu. Kalau bisa, itu nanti kan juga ada, kalau psikotes itu biasanya juga ada prestasi-prestasi nilai UN dan sebagainya. Kalau misalnya adik-adik punya prestasi, keahlian dalam bahasa, itu bisa dicantumkan di situ. Dan juara-juara itu sepertinya juga menjadi salah satu penilaian di Pantukir, macam itu deh. Karena itu tentunya sangat mendongkrak nanti, misalnya ada juara olimpiade ataupun olahraga atau S2N dan sebagainya, itu nanti juga mungkin berpengaruh waktu di psikotes. Untuk transparansinya terus terang belum tahu, ini bisa tanya langsung ke besok kan ada itu sesi yang untuk psikotesnya. Ini ada pertanyaan lagi? Izin Kak mau tanya, untuk rankingan di kesehatan itu nanti ada campuran, maksudnya dikombinasikan dengan perankingan waktu SKD kemarin atau murni kesehatan ya kesehatan, besok perankingan pesi ya perankingan hanya pesi saja Kak, atau dikombinasikan? Untuk itu mekanisme itu tidak tertera secara jelas. Jadi mekanismenya apakah disamakan dengan diakumulasi ataukah gimana enggak. Yang jelas setiap tahap, kalau tahu Mas ya, setiap tahap itu harus masuk ke ranking. Kalau misalnya kesehatan berarti sudah SKD itu udah nggak masuk, kecuali ya nilainya sama. Kemungkinan nanti pakai nilai SKD untuk tahu mana nilai yang lebih tinggi. Karena nggak bisa disamain nilai SKD dan nilai kesehatan, gitu loh. Itu suatu dua jenis nilai yang tidak bisa disamakan, macam itu deh. Tadinya atau enggak coba ini contohnya kalau mungkin yang malu-malu bertanya langsung bisa chat langsung di chat ya, room chat, nanti kalau bisa Mas baca nanti langsung tahu. Ini apa ya, stikes tadi udah jelasin ya waktu presentasi. Stikes 4 itu pokoknya udah paling parah, yang paling berat. Itu kalau ada satu itu pasti gagal karena nilai 50. Kalau stikes 3 nilainya juga kurang banyak, stikes 2 nilainya berkurang tapi sedikit, stikes 1 adalah normal. Untuk amandel tergantung juga amandelnya, kalau amandelnya besar juga bisa nilai 100% berapa. Oke apa? Si Arab Kosek ya. Dan itu stikes universitas, stikes maksudnya. Stikes itu nilai kesehatan 1 sampai 4. Ada stikes 1, stikes 2, stikes 3, 4. Stage mark seperti tadi, kalau besar ya mengurangi. Terus varises ini, misalnya coba ini tanya ke dokter langsung aja ya kalau tanya varises ini bagusnya gimana, karena juga Mas juga tahu detailnya juga kalau misalnya dalam jangka waktu 5 hari bisa kurang banget. Kalau misalnya tinggi varisesnya berat seks 4 ya mending kita berani gambling, mending sepi aja. Patah tulang
tergantung jenis patahnya. Kalau misalnya berat ya nilainya otomatis berkurang banyak. Untuk batas minimal semata, yang penting di average itu nanti ada penilaiannya juga, di link juga ada nilainya semua. Itu nanti ada nilai rata-rata, bisa sesuai rata-rata. Tapi kembali lagi itu nanti semua di ranking sesuai kuota tertinggi. Bagi berlubang ditambal deh, langsung saja ditambal karena kalau lebih dari satu kayaknya sekian nilai sama. Kalau di SPCP ini kan tanya, Kak maaf mohon izin bertanya, kalau tahun ini ada pantukir apa ada wawancara? Kalau di SPCP itu nggak ada karena itu untuk mengurangi intensitas pertemuan juga, dan juga ini kan langsung ke Jatinangor, jadi yang berangkat ke Jatinangor itu semua yang sudah diterima. Kalau di SPCP Mas lihat itu nggak ada. Ini ya coba share ya, kita lihat SPCP sama-sama. Oke. Ini bisa langsung bertanya deh, kalau misalnya pertanyaan ini sudah dibuka ini. Ini waktunya sampai jam berapa ya Mas? Mas Yudo? Mungkin Halo? jam 9 nggak? Udah jam 9 kurang 3 menit atau mungkin ada bagaimana? Ya mungkin ada pertanyaan terakhir gitu. Oke. Nanti pertanyaan terakhir dan juga saya itu penutup ya. Iya. Atau kalau mungkin masih ada yang ingin bertanya nanti bisa ditanyain lewat grup. Nah nanti di situ pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kumpulkan. Nah nanti mungkin bisa diproses untuk dijawab gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ya kalau informasi lengkapnya di sini. Kalau ini jelas pandukir tidak ada wawancara. Cuma ada 3, verifikasi faktual dokumen, terus tahap 2, ini kesehatan tahap 2, yang pelaksanaan digital tadi, terus semaptaan dan pengambilan. Coba masuk itu ya. Mungkin sebelumnya iya Kak, terakhir mungkin Kak, terakhir aja mungkin untuk persiapan aja biar nggak terlalu mepet besok. Itu kesehatan itu pakaiannya kita apa aja Kak, mungkin atau seperti celana pendek putih atau celana pendek biru seperti itu Kak. Terima kasih. biasanya putih-putih semua deh, biasanya putih-putih semua atau enggak celana hitam. Mas juga gak lebih, yang jelas kayaknya kaosnya atasnya itu putih, bawahnya hitam atau enggak putih. Coba tanya lagi ke panitia, biasanya nanti di share. Nanti ada kok, pasti waktu pengumuman nanti ada penjelasannya, harus ditanyakan. Berat badan mempengaruhi jelas, tentu ada nilainya, nanti ada nilai indeks massa tubuhnya. Kalau semakin ideal nilai semakin bagus. Jerawat, untuk jerawat gimana? Kalau jerawatnya parah otomatis juga mengurangi nilai. Ada setiap itu ada pengurangan nilainya. Nanti linknya ada, nanti bisa baca semua untuk detailnya. Oke. Sebelumnya mungkin itu Mas Yudo kita bisa foto bersama. Mungkin waktu udah mau habis nih. Oh iya. Tinggal 1 menit lagi. Bisa di on kan itu dulu semua, kita foto bersama. Jadi bisa di on kan camnya, kita foto bersama untuk nanti bisa dikit. Oke. Siap semua? Ini kan ini ada 3 slide nih. Nanti kita ada 3 sesi. Oke. Nah, siapa semua dulu? Ini udah semua dulu. Semua perbaikin rambut, WK. Itu video ya, santai aja, ceria, nggak usah terlalu itu. Langsung mungkin Mas Ujo pimpin. Ya, ini langsung kita ini aja, senyum semua ya. Hitung jangan lupa. Oke. Aku juga nih. 1, 2, 3 ya. Nah, Ini slide 1 ya, yang ada 3 slide nih. oke. Oke, udah.
Selanjutnya, Oke, yang kedua. Siap ya. 1, 2, 3. oke. Oke. Oke, next. Ini Ini yang ketiga lahir nih. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman yang di rumah juga bisa itu kok, ikut screenshot. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya penutupan ya. Yang jelas begini deh, untuk depannya diharapkan kita kalau bisa persiapan jauh-jauh hari. Untuk kesehatan itu persiapan yang paling lama itu sebenarnya di kesehatan. Jadi kalau menurut Mas 5 hari ini kondisikan tubuh sebaik mungkin sehingga nanti ke depan udah tau lah, adik-adik udah besar semua masalah bagaimana pola hidup, nggak perlu dijelasin secara detail, adik-adik juga semua tahu, atau misalnya belum tahu pun bisa cari nanti di YouTube atau di Google, udah banyak. Motor. Nah, itu nanti kondisikan intinya relax, ceria, tenang saja nanti waktu waktu tes nanti kenalan aja sama teman-teman buat ceria. Kita lakukan yang terbaik untuk 5 hari ke depan. Untuk psikotes itu tadi lakukan yang terbaik, persiapkan ibarat mau perang, siapkan amunisi yang paling banyak. Misalnya kalau perang nanti harus menang, jadi kalau bisa kamu harus tahu nih musuhku apa, bagaimana cara bunuhnya. Nah, itu nanti bagaimana cara mengalahkan musuhnya, juga di psikotes. Soalnya seperti apa nih, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana biar bisa lolos. Itu adik-adik ini harus yang tahu sebelum tes dimulai. Nanti, itu nanti kayak konsep-konsep itu tadi, seperti pertama, nanti Mas juga share link video di YouTube, itu adalah konsep. Nah itu konsep pola pikir bagaimana kita menghadapi suatu kegiatan atau suatu tujuan sih. Jadi di situ bisa saling share semua. Ini diharapkan setelah ini nanti jangan berhenti di sini, masih ada tahapan selanjutnya, sesi selanjutnya. Kalau bisa di grup, bisa di chat. Ini kan adik-adik semua dari seluruh Indonesia, dari Bengkulu, Papua, Sulawesi, Jatim, Jateng, semua banyak ada kan. Nanti kalau bisa mendoakan ketemu nanti waktu di Jatinangor. Ya, ketemu di sana, nanti kita saling sharing. Oke? Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga salah satu bentuk ikhtiar adik-adik ini, tirakat adik ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Cari informasi banyak mungkin. Masa depanmu ada di tanganmu. Terakhir sekali. Ketika kita berhenti, ingat, ketika kita berhenti, kita akan sadar. Kenapa kita sebelumnya tidak berlari secepat mungkin dan meraih segalanya. Ingat, ketika kita berhenti, kita akan sadar dan melihat ke belakang. Kenapa sebelumnya saya tidak berlari dan tidak mengambil, tidak meraih apa yang tidak bisa. Ya, yang terakhir, ikhtiar maksimal. Terima kasih. Wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Terima kasih Kak. Lagi. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman dan Mas pemateri ya.